Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Bincang Ramadan pada hari ini bersama narasumber yaitu Ustaz Saryal, SPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat. Nah, Ustaz, kan kita hari ini sudah memasuki bulan Ramadan, Ustaz. Nah, di bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang suci, Ustaz. Nah, biasanya orang kan melakukan sesuatu, Ustaz, tanpa disadari. Nah, tanpa disadari itu kan bisa menghilangkan pahala puasa, Ustaz. Menurut Ustaz, tanggapan Ustaz itu gimana, Ustaz? Baik, Bang. Kata baginda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan hausnya saja. Kenapa demikian? Kata baginda Nabi lagi, khamsun yuftirnas shaim wa yungkitnal wudu. Ada 5 hal yang menghilangkan pahala puasa seseorang. Yang pertama adalah al-kadzib, yaitu dusta atau berbohong. Seringkali, Bang, kita mendapati guyonan-guyonan, candaan-candaan yang kita lakukan kepada teman kita, itu membawa kita kepada kedustaan dan kebohongan hanya untuk membuat orang lain tertawa. Misal, ketika nanti bulan Ramadan tiba, Abang karena memiliki waktu luang yang banyak, kemudian karena Abang ingin membeli bukaan, kemudian mengajak kawan-kawan yang lain, baik itu kawan sekolah ataupun kawan rumah. Nah, misal ini ketika Abang mau berbuka puasa, Abang kabari kawan yang lain-lain, ayo kita beli buka puasa. Ini Bang Fauji jual lemang selama bulan puasa untuk bukaan. Maka kemudian Abang pun bersama kawan-kawan yang lain menuju ke sana. Kemudian ketika sampai di sana, tidak didapati Bang Fauji sedang menjual lemang. Nah, yang didapati Bang Fauji sedang tidur, kemudian sarung yang digunakan untuk tidur itu warna hijau agak kekuningan. Maka kemudian kawan tentu bertanya, katanya jual lemang, mana lemangnya? Datang abang bilang, inilah lemangnya. Maka akhirnya apa yang timbul? Hanyalah kedustaan dan kebohongan, hanya untuk membuat orang lain tertawa. Gitu. Kemudian yang kedua adalah wal ghibah, yaitu menceritakan keburukan orang lain, menceritakan aib orang lain. Jadi ghibah ini, Bang, adalah salah satu dosa yang tidak bisa dihapus melalui sholat. Dan dosa ini hanya bisa dihapus melalui permintaan maaf kita kepada orang-orang yang kita ceritakan aibnya. Bahkan Allah sendiri, Bang, melarang kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain, untuk menceritakan aib orang lain. Dalilnya Quran surah Al-Hujurat juz ke-26 surah ayat ke-12-nya. Coba Abang buka. Sudah, Ustaz. Nah, coba Abang baca silakan. Saya baca nih, Ustaz. Ya, dibaca juga artinya. Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing
sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, terkait dengan ayat itu, Bang, ada 3 hal yang Allah larang di dalam penjelasan itu. Allah menyeru orang-orang yang beriman agar menjauhi perbuatan-perbuatan itu. Ya ayyuhalladzina amanu jattanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhonna ismun. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yakhtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian menggunjing di antara satu dengan yang lainnya. Abang tahu arti gunjing? Apa itu? Menggibah, menceritakan aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, menceritakan keburukan orang lain. Maka kemudian Allah memberi peringatan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah ada di antara kalian yang mau memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Artinya bangkai, Bang. Maka kemudian di bulan Ramadan ini ghibah itu sangat-sangat dilarang. Dan implementasinya bukan di bulan Ramadan ini, Bang. Sampai nanti seumur hidup kita, maka karakter-karakter yang sudah tertanam tadi, larangan-larangan yang Allah berikan tadi, itu supaya tertanam di dalam karakter kita. Untuk nantinya setelah Ramadan tidak menceritakan keburukan-keburukan orang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wan namimah, yaitu adu domba. Jadi adu domba ini, Bang, adalah kalau dalam bahasa luas kita adalah tukang kompor. Orang yang suka menimbulkan perselisihan. Makanya Roma Irama itu kan buat lagu dia tuh. Adu domba, mengadu domba. Itu tujuannya supaya tidak menjadi orang yang tukang kompor, orang yang suka mengadu domba orang lain. Yang ketiga, Bang. Kemudian yang keempat adalah wan nadhri bisyahawa, memandang sesuatu dengan syahwat. Kemudian yang terakhir adalah wal yaminul kadzibah, yaitu sumpah palsu. Nah, kelima hal ini, Bang, kalau kita bisa menjauhinya, insya Allah mudah-mudahan kitalah yang mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, gelarnya orang-orang yang bertakwa itu. Makanya untuk mendapatkan ini, Bang, perlu persiapan dan latihan jauh-jauh sebelum Ramadan tiba. Rasulullah itu, Bang, ketika masuk bulan Rajab dan Sya'ban, dia pasti akan memperbanyak ibadah puasa sunnahnya. Kenapa demikian, Bang? Nah, supaya ketika nanti masuk bulan Ramadan, ibadah puasanya maksimal. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar dan hausnya saja, akan tetapi dari kebiasaan-kebiasaan, persiapan-persiapan itu dalam bentuk latihan puasa itu tadi, nantinya, Bang, mulut kita juga ikut terjaga untuk tidak mengatakan sesuatu yang buruk-buruk. Kemudian mata kita terjaga dari pandangan-pandangan yang menimbulkan syahwat. Tangan kita terjaga untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Kaki kita juga ikut terjaga untuk tidak melangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Kemudian hati kita juga ikut terjaga untuk tidak berprasangka yang buruk-buruk kepada orang lain. Nah, itu, Bang Ustaz. Baik, terima kasih atas tanggapan Ustadz. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang dirahmati Allah, ya Ustaz. Baik teman-teman, cukup sekian atas bincang Ramadan pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.